Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai perumusan teori akuntansi dengan pendekatan regulatoris. Sebelum masuk materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Kayla Amanda dengan NIM akhir 113, Iran Kristi Purba dengan NIM akhir 164, Zahwa Fadlilatur dengan NIM akhir 202, Aldo Wijaya Ramdhani dengan NIM akhir 238, dan John Askeliando Purba dengan NIM akhir 271. Materi yang pertama yaitu entitas yang berkepentingan dalam standar akuntansi. Dalam pendekatan regulatoris, standar akuntansi dipandang sebagai suatu aturan yang disusun dan diterapkan untuk melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, terdapat beberapa entitas yang memiliki kepentingan terhadap standar akuntansi. Yang pertama yaitu ada regulator dan pembuat standar. Regulator merupakan pihak yang memiliki peran paling besar dalam pendekatan regulatoris. Regulator bertugas menyusun, menetapkan, dan mengawasi penerapan standar akuntansi agar perusahaan menyajikan laporan keuangan yang benar dan dapat dipercaya. Di Indonesia sendiri, penyusunan standar akuntansi dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI melalui Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berperan sebagai lembaga yang mengawasi perusahaan, terutama perusahaan publik dan lembaga keuangan agar menerapkan standar akuntansi dengan benar. OJK memastikan laporan keuangan perusahaan transparan sehingga investor tidak dirugikan. Kemudian ada Bursa Efek Indonesia atau BEI juga berkepentingan terhadap standar akuntansi karena perusahaan yang terdaftar di bursa wajib menyusun laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Hal ini bertujuan agar informasi yang diberikan kepada investor dapat dibandingkan dan dipercaya. Kedua adalah perusahaan. Perusahaan merupakan pihak yang secara langsung menggunakan standar akuntansi. Perusahaan harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh regulator. Standar akuntansi membantu perusahaan dalam menentukan bagaimana transaksi dicatat, diukur, dan dilaporkan. Tanpa standar akuntansi, laporan keuangan antar perusahaan akan berbeda-beda sehingga sulit dibandingkan. Ketiga, ada investor dan kreditur. Investor dan kreditur menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam mengambil keputusan ekonomi. Investor menggunakan laporan keuangan untuk menilai apakah suatu perusahaan layak dijadikan tempat investasi. Kreditur menggunakan laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang. Standar akuntansi penting bagi mereka karena memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara konsisten dan dapat dipercaya. Keempat adalah masyarakat dan pemerintah. Masyarakat juga memiliki kepentingan terhadap standar akuntansi karena perusahaan menggunakan sumber daya ekonomi yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan informasi yang transparan mengenai kondisi keuangan perusahaan. Pemerintah menggunakan laporan keuangan untuk kepentingan pengawasan dan perpajakan. Dengan adanya standar akuntansi, pemerintah dapat menilai kondisi perusahaan secara lebih efektif dan adil. Kemudian ada pengertian legitimasi proses penetapan standar. Legitimasi proses penetapan standar adalah tingkat penerimaan dan pengakuan publik terhadap badan atau lembaga yang menyusun serta menetapkan standar akuntansi. Legitimasi ini penting karena standar akuntansi memiliki dampak ekonomi, sosial, dan politik terhadap berbagai pihak yang berkepentingan. Standar tidak hanya bersifat teknis, tapi juga mempengaruhi keputusan investor, kreditor, manajemen, dan regulator. Oleh karena itu, proses pembentukannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan publik. Selanjutnya ada unsur-unsur legitimasi dalam proses penerapan standar. Legitimasi diperoleh melalui penerapan dua proses, yaitu prosedur yang terbuka, transparan, dan partisipatif. Bentuk penerapannya antara lain yang pertama ada penyusunan dan publikasi exposure draft, kedua kesempatan pemberian komentar dari publik, ketiga public hearing dan diskusi terbuka, yang terakhir ada pertimbangan rasional antara masukan yang diterima. Proses ini bertujuan agar standar tidak mencerminkan kepentingan kelompok tertentu, melainkan kepentingan umum secara luas. Baik, yang selanjutnya yaitu pentingnya legitimasi bagi standar akuntansi. Legitimasi memperkuat kredibilitas dan penerimaan standar akuntansi dalam praktik. Jika proses penetapan standar dilakukan secara independen dan bebas dari tekanan politik maupun kepentingan ekonomi tertentu, maka standar yang dihasilkan akan lebih dipercaya dan dipatuhi. Sebaliknya,
Apabila prosesnya tidak transparan atau dianggap bias, maka standar dapat kehilangan kepercayaan publik dan efektivitas penerapannya akan menurun. Dengan demikian, legitimasi merupakan fondasi utama keberhasilan sistem standar akuntansi. Definisi dan indikasi overload. Overload terjadi ketika beban kepatuhan terhadap standar akuntansi melebihi manfaat yang dihasilkan dari laporan keuangan itu sendiri. Hal ini tidak selalu berarti terlalu banyak, tapi bisa juga berarti standar yang terlalu rumit dan tidak proporsional dengan kebutuhan pengguna atau skala entitas. Nah, biasanya standar overload terindikasi seperti kompleksitas berlebihan, yakni standar mengharuskan perlakuan akuntansi yang sangat rumit untuk transaksi yang sederhana dan tidak material. Ada juga pengungkapan yang tidak relevan atau disclosure overload. Laporan keuangan biasanya dipenuhi dengan pengungkapan yang template dari tahun sebelumnya atau sekedar menyalin kata-kata dari standar tanpa benar-benar relevan dengan kondisi spesifik perusahaan. Bisa juga ketidakmampuan membandingkan, sehingga ironisnya meskipun standar bertujuan untuk komparabilitas, overload bisa membuat laporan keuangan menjadi sulit dipahami. Dapat juga seperti biaya kepatuhan tinggi, karena biaya untuk menyusun, mengaudit, dan memproses informasi bisa jadi sangat mahal baik untuk perusahaan kecil maupun besar. Dan juga ada gagal membedakan entitas. Standar yang bersifat umum seringkali gagal mengakomodasi perbedaan antara entitas besar dan kecil. Lalu, apa penyebab overload bisa terjadi? Bisa saja ada tekanan dari regulator, misalnya bursa efek. Pemerintah memaksa perusahaan untuk mengadopsi standar yang kompleks meskipun tidak relevan dengan skala mereka. Nah, hal tersebut dilakukan biasanya demi mendapatkan legitimasi. Atau perusahaan sendiri yang ingin meniru praktek pengungkapan perusahaan multinasional karena dianggap lebih sukses untuk mengurangi ketidakpastian. Lalu dampak negatif dari overload sendiri, yang pertama, mengaburkan informasi yang penting. Karena beban diberikan terlalu berlebihan, hal tersebut mengakibatkan informasi material menjadi sulit ditemukan karena dicampur dengan banyak informasi yang tidak relevan dengan kondisi perusahaan. Dampak negatif lainnya yaitu menurunkan keterpercayaan. Laporan keuangan menjadi terlalu panjang dan menggunakan bahasa teknis yang rumit. Hal ini menyulitkan pengguna yang bukan ahli seperti karyawan atau kreditur kecil untuk memahami isi dari laporan tersebut. Ada juga inefisiensi ekonomi. Waktu maupun biaya yang dikeluarkan untuk menyusun dan mengaudit pengungkapan yang berlebihan biasanya sangat besar, sehingga kurang efektif. Alangkah baiknya sumber daya tersebut digunakan untuk kegiatan perusahaan yang lain agar perusahaan dapat lebih berkembang dan lebih kompetitif. Jadi pembahasan selanjutnya yaitu yang membahas tentang pihak yang berwenang dalam pendekatan regulatoris dalam akuntansi. Ada beberapa pihak, yaitu ada 5. Yang pertama itu ada IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu menjadi otoritas profesi yang mengembangkan konsep dan kerangka teori akuntansi di Indonesia. Yang kedua ada Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang akan menetapkan standar akuntansi keuangan atau SAK sebagai penerapan teori akuntansi secara normatif. Untuk yang ketiga ada Kementerian Keuangan atau yang sering disebut sebagai Kemenkeu, yaitu akan mengatur standar akuntansi sektor publik untuk menjamin akuntabilitas dan keuangan negara. Yang keempat ada Otoritas Jasa Keuangan atau yang sering disebut sebagai OJK yang akan mengawasi penerapan standar akuntansi pada lembaga keuangan dan emiten. Yang akhir atau yang kelima adanya International Accounting Standard Board atau yang sering disebut sebagai IASB yang menjadi rujukan internasional dalam pengembangan teori dan standar akuntansi global. Dalam perumusan teori akuntansi, dengan pendekatan regulatoris, akuntansi dipahami sebagai seperangkat praktik yang menyediakan berbagai pilihan perlakuan akuntansi, bukan satu metode yang mutlak. Adanya pilihan dalam akuntansi muncul karena perbedaan tujuan pelaporan keuangan antar entitas, seperti keinginan untuk menunjukkan kinerja ke laba tertentu, memenuhi kepentingan pajak, menarik investor, atau mematuhi ketentuan hukum. Pilihan metode akuntansi misalnya dalam penyusunan aset, penilaian persediaan, maupun pengakuan pendapatan, memiliki konsekuensi ekonomi yang nyata terhadap laba, posisi keuangan, serta penilaian kinerja manajemen. Oleh karena itu, pendekatan regulatoris menekankan peran regulator dalam membatasi dan mengarahkan pilihan-pilihan tersebut agar tidak digunakan secara oportunistik dan tetap menjamin keterbandingan keandalan serta perlindungan kepentingan publik. Dalam konteks negara-negara berkembang, pendekatan regulatoris memandang bahwa strategi penetapan standar akuntansi harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan kelembagaan yang ada. Negara berkembang umumnya mengadopsi standar akuntansi internasional dengan berbagai penyesuaian, mengingat keterbatasan sumber daya manusia, tingkat pendidikan, serta infrastruktur akuntansi yang belum sekuat negara maju. Penerapan standar sering dilakukan secara bertahap untuk mengurangi beban implementasi dan meningkatkan tingkat kepatuhan. Selain itu, pemerintah biasanya memiliki peran yang lebih dominan dalam proses penetapan standar, karena standar akuntansi juga dipandang sebagai instrumen kebijakan untuk mendukung pembangunan ekonomi, stabilitas keuangan, dan perlindungan sektor usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, standar akuntansi di negara berkembang cenderung disusun lebih sederhana, kontekstual, dan berorientasi pada kepentingan nasional.
Kesimpulan dari materi ini yaitu pendekatan regulatoris memandang standar akuntansi sebagai hasil proses yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, terutama regulator, perusahaan, dan pengguna laporan keuangan. Standar akuntansi ditetapkan melalui proses yang bertujuan menciptakan transparansi, keandalan, dan perlindungan bagi kepentingan publik. Selain itu, pendekatan regulatoris menunjukkan bahwa penetapan standar akuntansi mempertimbangkan proses legitimasi, pilihan metode akuntansi, serta perbedaan penerapan standar di berbagai negara. Hal ini dilakukan agar standar akuntansi dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan masing-masing negara. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.